Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini, hari Jumat, rekan-rekan sahabat Saudi dimanapun berada, ini adalah streaming perdana kami dari sahabat Saudi untuk warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Hadir bersama saya rekan-rekan dari tim sahabat Saudi. Di sebelah kiri saya yang paling dekat ada Bapak Fuad Jarkasi. Assalamualaikum Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling jauh dari saya ada Pak Dudung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dudung, Pak Fuad. Ini kita kan sedang coba nih stream perdana ini. Sebenarnya ini dicoba dan nantinya kalau ini sukses akan kita coba untuk rutinkan. Mungkin bisa setiap minggu atau seminggu 2 kali. Akan kita lihat. Sekarang kita mau membahas tema perdana ini dari Pak Fuad dan Pak Dudung. Mungkin kenalan dulu ya. Pak Dudung, sehari-hari tinggal di mana dan apa kegiatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Abdul Mukti. Saya berasal dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sehari-hari kebetulan saya bekerja di daerah kota Al-Ahsa. Al-Ahsa atau orang lain kadang-kadang menyebutnya Al-Hasa, gitu ya. Di daerah Syarkiyah. Mungkin kalau teman-teman banyak yang bertanya, lebih kenalnya dengan Damam. Nah, berarti dekat dengan Damam Al-Ahsa itu. Kebetulan saya di Arab Saudi ini baru menginjak kurang lebih 6 tahun. Dari sejak awal di Arab Saudi hingga sampai sekarang tetap satu pekerjaan di salah satu agensi atau maktab Istiqdam, seperti itu. Nah, sekarang Pak Dudung di sini kan berperan sebagai tim ya, tim Iya. sahabat Saudi. Iya. Di bagian marketing ya. Iya. Sebelum saya ngomong lagi terkait dengan sahabat Saudi, saya ingin menyapa dulu Pak Fuad. Kenalan lagi dengan Pak Fuad. Silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saudi di mana saja berada. Mungkin yang sering lihat postingan di sahabat Saudi mungkin gak asing ya. Tapi untuk lebih mengenal lebih dalam, perkenalkan nama saya Fuad Jarkasi. Saya berasal dari pulau yang kecil, yaitu Pulau Lombok, Kecinan Indah ya. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya di Arab Saudi sudah 2,5 tahun di Arab Saudi. Saya kerja di salah satu perusahaan BUMN milik Arab Saudi, yaitu Security Force Office Club. Jadi kami dan teman-teman sekarang ini udah gabung di Sahabat Saudi. Kita mau lebih dalam lagi mengenal kegiatan yang mereka ini bergabung di tim sahabat Saudi. Saya ingin mulai dari apa sih sebenarnya definisi atau pengertian apa sahabat Saudi itu? Siapa yang mau ngejawab nih? Silakan Pak Dudung. Jadi begini ya, secara singkatnya, kalau aplikasi Sahabat Saudi ini lahir dari PMI ya, dari PMI, dan kemudian ini juga untuk PMI oleh PMI. Jadi benar-benar kalau kita bicara kenapa namanya Sahabat Saudi, karena ini jelas aplikasi ini latar belakangnya itu dari PMI dan kemudian untuk semua PMI yang lebih khususnya yang ada di Arab Saudi, seperti itu. Nah, dengan tagline dari aplikasi ini yaitu berdaya bersama berdaya, seperti itu. Apa itu kira-kira penjelasannya? Bersama berdaya, berdaya bersama. Bagi kami ini, dengan adanya aplikasi ini, yang kami harapkan ya output ya atau goalnya dari aplikasi ini. Jadi kita ini sesama PMI ini bisa kita di aplikasi memberikan kesempatan ke semua PMI juga ya untuk bisa berdaya. Karena di sini semua yang ada di aplikasi ini mereka para pelapak seperti itu. Kemudian mungkin ada yang memiliki keahlian
skill-skill tertentu, kemudian juga mereka juga memiliki jasa-jasa tertentu, itu semua bisa tergabung join di aplikasi ini. Mereka itu semua PMI yang ada di Arab Saudi, dan sasarannya juga adalah buat PMI juga yang lainnya gitu. Tadi dikatakan ini dari PMI dan untuk PMI. Nah, Iya. pertanyaannya, yang untuk PMI apa sahabat Saudi ini bisa dimanfaatkan? Maksudnya siapa PMI yang dituju dari aplikasi sahabat Iya, Saudi iya. ini? Sebenarnya aplikasi Sahabat Saudi ini bukan hanya untuk PMI saja, tapi secara khusus memang untuk PMI. Tapi secara umum semua warga negara Indonesia, baik yang di Arab Saudi maupun yang ada di Indonesia juga. Nah, terutama untuk PMI, kalau benar-benar aplikasi ini dimanfaatkan dan benar-benar aplikasi ini dipergunakan, ini sangat bermanfaat sekali Pak Jalal. Sangat bermanfaat karena daripada kita banyak akses di media-media sosial itu kan. Nah, kalau aplikasi seperti ini kan dia jadi satu. Semua ada di aplikasi. Dari jual beli makanan, dari informasi-informasi Arab Saudi, dari lowongan pekerjaan, beasiswa, jasa segala macam itu kita sebenarnya ini aplikasi sangat bermanfaat. Artinya Komplit ini gitu ya? Dalam aplikasi ini all in one ya, semuanya ada ya. Semuanya ada. Semua kebutuhan PMI yang ada di Saudi ataupun juga warga negara Indonesia yang di Iya, Indonesia benar. itu bisa memanfaatkannya ya. Iya, itu benar Tadi sekali. disebut Pak Dudung sempat nyebut pelapak. Itu Iya, artinya iya. ada yang jualan Pak di sini Pak. Iya, ada yang jualan dan ada yang memberikan, dia memiliki keahlian tertentu juga, dia jual ya di sana. Seperti ada pijat seperti itu, kemudian juga ada sopir seperti itu. Dan mereka itu bisa bergabung di sana. Menawarkan jasanya seperti itu. Yang jualan juga bisa Pak ya, kayak kuliner atau barang-barang Iya. bekas juga bisa Pak ya, jual barang bekas juga. Iya, seperti itu. Malah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fuad sendiri ya. Jadi ini betul bahwasanya ini all in one ya. All in one. Satu, sasaran awal dan pertamanya adalah kita PMI yang ada di Arab Saudi. Dan ternyata setelah aplikasi ini muncul dan kemudian terbentuk, ternyata ini malah lebih luas kemanfaatannya seperti itu. Oh ya. Iya, tidak hanya konsentrasi di PMI saja, ternyata WNI yang bukan PMI juga memiliki merasakan manfaatnya. Bahkan beberapa keluarga PMI yang di Indonesia pun sama seperti itu. Mereka merasakan kemanfaatan dari aplikasi ini seperti itu. Oke Pak, kalau Iya. saya lihat-lihat nih ya dari kontennya yang Iya, ada iya. di Sahabat Saudi, kita nggak bisa tampilin ya. Iya. Nanti bisalah ditampilin kalau memungkinkan. Di situ ada layanan jasa, ada layanan termasuk informasi haji dan umroh ya. Iya, betul. Nah ini kira-kira siapa nih Pak yang bisa memberikan atau menginput informasi tersebut? Apakah semua orang bisa jadi orang yang menyediakan layanan tersebut? Bisa, itu bisa. Beberapa teman-teman kita yang memiliki katakan travel umroh di sini di Arab Saudi. Yang lokal ya? Iya, Arab yang Saudi. lokal di Arab Saudi. Itu mereka membuka layanan, menawarkan jasanya ya, jasa istilahnya pendamping umroh seperti itu. Ada yang dari Riyadh, kemudian ada juga yang dari Al-Sadd juga ada. Oh ya, tadi juga Pak Fuad nyebutin ada lowongan kerja, ada beasiswa. Lowongan kerja ini apakah hanya di Saudi atau juga di lain tempat? Mungkin di Indonesia juga ya? Nah, ini yang uniknya di aplikasi kita ini, lowongan pekerjaan memang kebanyakan teman-teman itu memang mencari lowongan pekerjaan terutama yang pengen ke Arab Saudi. Karena di Arab Saudi ini bukan hanya untuk mencari uang, Pak Jalal. Jadi di Arab Saudi ini selain kita untuk mendapatkan uang, kita dapat plusnya, yaitu bisa melaksanakan haji atau umroh. Umroh berkali-kali, haji tanpa antri. Itu kelebihannya. Makanya kita di aplikasi Sahabat Saudi mempermudah teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lowongan pekerjaan yang ada di Arab Saudi. Akan tetapi bukan di Arab Saudi saja, karena namanya Sahabat Saudi, tapi lowongan pekerjaan yang di Indonesia juga bisa didapatkan oleh teman-teman di aplikasi Sahabat Saudi ini. Sedikit menambahkan Pak. Silakan Pak. Jadi
Betul, betul tadi jadi bahwasanya di aplikasi ini juga ada apa namanya lowongan kerja yang ada di Indonesia. Sebenarnya sasaran ini bisa dimanfaatkan oleh PMI ya, yang dia itu ada rencana untuk exit dari Arab Saudi dan ingin stay di Indonesia. Nah, sebelum dia itu mungkin memutuskan untuk exit, dia bisa aja mungkin untuk meng-apply lowongan tersebut atau merencanakan ke salah satu lowongan kerja yang ada di aplikasi seperti itu Pak Jalal. Baik Pak Dudung, ngomong-ngomong saya lihat itu ada 2 box di tengah-tengah Pak Dudung sama Fuad. Itu bisa diceritain nggak itu apa itu? Boleh dibuka Pak, di unboxing. Kayaknya makanan enak tuh, dibuka Pak. Ini tuh baru saja ya kita saat ini ada di Riyadh Pak Jalal ya. Nah, kita juga sebagai apa namanya developer dari aplikasi ini dari tim Sahabat Saudi, kita coba memesan ke salah satu pelapak yang ada di aplikasi. Oh ini ya, ini hasil dari yang jualan di Lapak Saudi. Betul, ini salah satu produk yang dijual di aplikasi Sahabat Saudi. Dan iya ini martabak. Dan ini kurang dari 1 jam udah bisa dikirim ke kita. Kita kalau mau mesen makanan kuliner Nusantara kayak martabak ini, iya, tinggal buka aplikasinya, betul, pilih menu apa, makanan apa, nanti akan terhubung langsung dengan penjualnya ya. Betul, ke nomor WhatsApp penjualan. Oke, dan itu setiap kota ada Pak ya? Kebetulan kita di Riyadh nih, ini ordernya di Riyadh ya. Dan kota lain kalau kita mau searching, kita cari nanti bisa dapat juga ya, kayak begini Pak. Nah ini produknya ini martabak apa namanya? Nah ini kemanfaatannya di sini Pak. Boleh jadi dicoba nih. aplikasi ini benar-benar memberikan tempat buat PMI yang punya kreativitas, seperti punya itu. keahlian masak. Yang mereka memang nggak punya toko ya, nggak punya tempat lapak jualan. Nah bisa dipromosikan dan dijual di aplikasi Sahabat Saudi. Nah ini selain makanan, ini kuliner ya, karena ini memang yang paling top, yang paling dicari biasanya kalau kita di luar negeri kayak di Saudi ini, pasti kita merindukan kuliner Nusantara kayak martabak ini. Tapi selain itu ada juga Pak ya, kayak jasa ya, kayak jual barang juga. Ada pengalaman nggak Pak beli di situ? Atau mungkin ada informasi dari penjual yang ada di lapak Saudi yang berjualan, mereka sejauh ini transaksi atau ada interaksi dengan antara user penjual dengan orang yang memanfaatkannya gimana Pak? Ya, beberapa teman-teman yang ngelapak di Sahabat Saudi, alhamdulillah dengan adanya aplikasi Sahabat Saudi ini mereka sangat terbantu. Karena yang seperti yang disebutkan tadi, mereka tidak punya toko, mereka tidak punya tempat jualan gitu kan. Jadi alhamdulillah di aplikasi ini tempat mereka jadi tokonya, jadi bagalahnya, jadi semuanya. Jadi mereka alhamdulillah yang mungkin sebelum ada aplikasi ini mereka mendapatkan keuntungan mungkin 20%, sekarang nambah 30% lagi. Itu ada beberapa teman-teman kita yang ngelapak yang di Jeddah. Nah jadi sangat terbantu sekali. Apalagi nih kita nunggu musim-musim umroh katanya. Lewat aplikasi teman-teman nanti yang dari Indonesia menuju Arab Saudi ini sangat mempermudah sekali, sangat-sangat mempermudah. Karena nggak bisa dibohongin, mulut kita ini walaupun berada di Arab Saudi pasti ingin merasakan menu-menu Nusantara gitu. Makanya ini kesempatan juga buat teman-teman PMI yang ada di Arab Saudi, di seluruh wilayah Arab Saudi kesempatan. Kita menyediakan lapak di Arab Saudi ini memang khusus untuk PMI. Jadi di samping mendapatkan hasil dari tempat kerjanya, mereka semua bisa mendapatkan penghasilan dari luar kerjanya ngelapak di aplikasi Sahabat Saudi. Dan teman-teman yang pengen makan juga makan Arab Saudi sangat terbantu. Jadi nggak perlu repot-repot cari di media sosial mana untuk cari-cari makanan. Cukup tinggal download saja aplikasi Sahabat Saudi, di situ sudah lengkap sebenarnya. Oke, menarik sekali ya. Nah ini sekarang saya pengen menginformasikan gimana sih cara ngedaftar atau jadi member atau jadi user di Sahabat Saudi. Kita lihat video ini, ada cuplikannya di YouTube di channelnya Sahabat Saudi. Nah ini Pak, ini cara
klik daftar dan masukkan ini yang versi lama ya. Nah, tinggal dapatkan, oh enggak, ini baru nih. Artinya cuma daftar lewat nomor HP, nanti ada kode OTP lewat WhatsApp, ditulis nomor OTP-nya. Oh, yang lama. Sorry. Nah, ini dulu ada kuis semacam ini. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi kuis. Begitu masukkan nomor OTP, dia langsung jadi member. Nah, seperti ini. Ini masuk loginnya ya. Kalau sudah daftar, login nomor HP atau WhatsApp-nya, langsung masuk ke dalam setelah ada password yang dituliskan ya. Nah, kalau mau jualan, klik akun itu. Nanti di situ ada tampilan menu premium. Di menu premium ini kita tinggal pilih mau jualan apa nih, just tip kah, kuliner kah, atau toko, atau informasi haji. Ini sangat simpel dan mudah ya. Selamat, semoga sukses. Oke, kembali ke Pak Dudung dan Pak Fuad. Nah, kita kan tahu nih di Saudi ini kan kota-kota besarnya nggak terlalu banyak ya, paling Riyadh, Damam, Jeddah, mungkin tambah Mekah sama Madinah. Sementara daerah lain WNI kita juga ada di Tabuk, ada di Ha'il, ada di Najran juga, ada di Jazan. Nah, gimana nih siasat sahabat Saudi supaya bisa menjangkau mereka yang ada di sana? Misalnya kalau mereka mau order makanan, ternyata belum ada di daerah tempat dia tinggal. Ada nggak kira-kira rencana sahabat Saudi untuk ekspansi atau melebarkan distribusi atau penjualan ini bisa mencakup seluruh wilayah Arab Saudi? Silakan Pak Dudung. Insya Allah, jadi tim sahabat Saudi ini nanti akan merencanakan kunjungan ke beberapa kota. Mungkin kalau memungkinkan kita akan semua kota yang ada di Arab Saudi ini akan kita kunjungi. Kemudian kita akan search berdasarkan dari PMI yang ada di kota-kota tersebut. Yang mana jika mereka memiliki informasi siapa yang dari mana yang suka jualan atau di mana seperti itu untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti itu, akan kita ajak untuk bergabung di aplikasi ini seperti itu. Contoh misalkan salah satu ambil contoh yang saya kenal aja ya, misal itu. Nah, untuk saat ini yang saya lihat di aplikasi itu Jeddah yang udah banyak itu Jeddah, Mekah, kemudian Riyadh, Damam ya, Al-Hasa juga udah ada, kemudian Madinah ya sudah ada. Tetapi itu semua insya Allah akan kita kumplikan lagi, akan kita ajak lagi yang lainnya seperti itu. Di Al-Hasa juga beberapa pelapak itu belum semua, ini baru di bawah 5 pelapak. Nanti dan potensi yang lainnya masih ada itu. Nah, kota-kota yang lain yang belum ada sama sekali, nanti insya Allah kita akan setelah ada kunjungan ke beberapa kota tersebut, insya Allah nanti semua akan kita ajak untuk bergabung. Artinya ini ke depan ya, sahabat Saudi akan mengcover seluruh wilayah Arab Saudi, Pak, itu adalah target atau goal kita. Ya, dan saya dengar memang ada rencana kita ingin lebih bisa menjangkau dengan fasilitas delivery yang akan langsung dikelola oleh sahabat Saudi tersebut. Pak Dudung dan Pak Fuad, kita lihat komentar dulu. Di sini ada Abu Rosa. Abu Rosa Maka, Barakallah, semoga sukses selalu sahabat Saudi. Amin. Terima kasih. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi dan akan bermanfaat bagi kita PMI di Arab Saudi. Amin. Ada Wafa Firqonaziqah, dia mendoakan kita Barakallah. Waqfika Barakallah. Ada Ummu Hasan, lapak rezeki, semoga sukses yang sudah bergabung di grup sahabat Saudi. Ada yang terakhir ini ada Kika Agustina. Ini dari Riyadh ya, Kika ya. Mendoakan juga semoga sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita tutup nih, karena kita jadwalnya sampai jam 3, masih ada sekitar 12 menit. Saya minta apa sih sebenarnya harapan ya, dan mungkin ada pesan juga buat pemirsa yang sekarang sedang nonton live kita ini. Dari Pak Fuad atau Pak Dudung dulu, silakan. Ya, harapan kami dari tim aplikasi Sahabat Saudi buat teman-teman PMI khususnya yang berada di wilayah Arab Saudi, kami sangat berharap sekali buat semua teman-teman yang mungkin yang ada waktu luang untuk bisa berjualan, baik jualan makanan, baik menjual jasa segala macam. Karena benar-benar kalau dimanfaatkan aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat.
Cuman mungkin sebagian kita sekarang banyak yang belum tahu mungkin manfaatnya aplikasi ini. Tapi kalau benar-benar sangat-sangat dimanfaatkan, ini sangat bermanfaat. Coba semuanya ada di aplikasi. Dari yang mau jualan, yang mau beli, yang mau jual jasa, dari informasi-informasi lowongan pekerjaan, informasi-informasi haji dan umroh, segala macam itu semuanya ada di aplikasi. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari informasi di media sosial mana, cukup tinggal download saja aplikasi ini, semuanya sudah menyatu di situ Pak sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Fuad. Dan sekarang Pak Dudung, bagaimana kira-kira harapan dan pesannya? Oke, buat rekan teman-teman sahabat Saudi yang ada di Arab Saudi ya, kami harapkan semuanya khususnya yang belum mendownload aplikasi ini, silakan download aplikasi ini dan ajak juga teman-temannya untuk mendownload aplikasi ini. Buat teman-teman di sini juga, buat selain mengenai masalah pelapak tadi, ada hal yang penting juga ya buat teman-teman. Di aplikasi ini informasi insya Allah selalu up to date. Jadi ini sangat penting banget gitu buat teman-teman PMI yang ada di Arab Saudi. Selain itu pula di sini ada nomor kontak Ormas ya? Oh iya, Ormas dan juga KBRI dan KJRI. Iya, wakil pemerintahan yaitu KBRI Riyadh dan juga KJRI. Ya. Jangan sungkan jika teman-teman PMI jika ada masalah silahkan diklik ya ini ya, di paling bawah ini di aplikasinya ada yang warna merah. Nah itu yang hubungi kami ini di sini yang bawah itu ada hubungi kami Di dalamnya ada kontak ya KBRI, KJRI, ya, LSM, Ormas, ya macam-macam ya. Macam-macam. Ya. Silakan buat teman-teman, mungkin teman-teman dari Pak barangkali ada masalah, jangan sungkan untuk langsung menghubungi KBRI atau KJRI seperti itu. Itu mungkin Pak Jalal lebih gitu. Oke, boleh Pak Fuad, silakan. Iya, saya untuk melengkapkan tadi untuk memperjelas apa yang disampaikan sama Pak Dudung. Ya, karena banyak para TKW kita yang mengeluhkan tentang pengaduan ke KBRI atau KJRI. Nah, jadi teman-teman sekarang sebenarnya itulah manfaatnya aplikasi Sahabat Saudi ini. Jadi nggak perlu repot-repot simpen nomor HP KJRI, nomor telepon BMI segala macam. Cukup tinggal download saja sebenarnya aplikasi ini, di situ sudah lengkap. Jadi mau minta bantuan sama KJRI, mau minta bantuan sama KBRI atau PMI atau ormas-ormas semua yang di Arab Saudi, cukup tinggal download saja aplikasinya. Ya ini pesan terutama kepada para TKW kita yang mungkin yang bermasalah dengan majikan atau yang punya keluhan segala macam, cukup download saja aplikasinya, di situ nanti bisa dihubungi nomor-nomor yang ada di aplikasi. Ya cukup mungkin. Oke, menarik sekali obrolan kita siang hari ini. Hanya saja waktu kita terbatas, pengennya sih lebih banyak lagi ya. Dan pemirsa, karena ini juga masih percobaan, semoga ini jadi sebagai langkah awal yang baik untuk memulai atau merutinkan live streaming dari Sahabat Saudi. Jadi saya akan menyudahi ini Pak Fuad dan Pak Dudung karena waktu kita sudah hampir habis, ini tinggal 8 menit lagi sebenarnya. Cuma saya ingin menggarisbawahi saja, tadi ada yang tertinggal bahwa sebenarnya selain kita bisa berjualan, kita juga bisa banyak mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah Saudi yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti informasi penerbangan, apakah sudah dibuka atau belum ke Indonesia kan? Atau gimana kita memperpanjang paspor kita kalau ada pelanggaran di jalan raya, dan informasi-informasi yang sangat-sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari di Arab Saudi. Jadi saya kira bukan hanya ada bisnisnya saja, tapi di situ juga ada informasi yang kita gali. Selain juga tadi ada informasi lowongan kerja, ada beasiswa ya. Dan juga ada pusat bantuan. Jadi kalau rekan-rekan sahabat Saudi yang kerepotan mencari kontak dari KBRI atau KJRI atau LSM atau Ormas yang ada di seluruh Arab Saudi, ini bisa tinggal klik aja ya, tinggal ditekan itu hubungi kami ya. Nanti akan muncul semua informasi yang terkait dengan informasi atau kontak person dari KJRI, KBRI dan Ormas atau LSM.
Demikian Pak Dudung, Pak Fuad, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kita akan sudahi dan setelah ini jangan lupa untuk segera mengunjungi di Google Play ya, di Google Play baru ada di Google Play ya. Iya, baru. Belum ada di iPhone, belum ada, cuma baru ada di Android. Langsung unduh dan install aplikasi Sahabat Saudi. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan Pak Dudung, Pak Fuad, kita undur diri. Sahabat Saudi, bersama berdaya, berdaya bersama. Dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.